Shalom saudara, kembali lagi di Connected in Jesus. Kita mau sama-sama angkat pujian dan mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, lebih dari harta, Kau segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau layak dipuji, layak disembah, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih. Oh,
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini, malam hari ini. Senang sekali, saya ingin percaya ada wajah-wajah sukacita. Guys, Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan tayangan malam hari ini, semua yang tentunya diberkati, disembuhkan, dipulihkan, beri kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita melangkah terus dalam kehidupan kita. Setiap hari harus selalu kuat bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari selalu kuat bersama Yesus. Perkatakan itu. Setiap hari harus selalu kuat bersama Yesus. Apapun kondisimu, kekecewaanmu, penderitaanmu, kesusahanmu, kegelisahanmu, kekhawatiranmu, serahkan pada Yesus. Malam hari ini Yesus akan memberikan kekuatan, damai sejahtera yang membawa engkau menikmati kehidupan ini dengan sukacita, dengan penuh pengharapan pada Yesus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Kita harus jadi generasi yang tangguh, guys. Generasi yang tidak rapuh, tapi tangguh bahwa ada tangan Tuhan yang menolong kita, menopang kita, menggendong kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali Engkau pertemukan kami, hamba-Mu dengan jemaat online yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Hamba berdoa untuk mereka, biarlah firman-Mu ini yang ingin hamba sampaikan, pakai biar mulut hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui biar mulut hamba-Mu ini. Anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, diubahkan, dipulihkan. Ajar mereka, tegur mereka, nasihati mereka, nyatakan kesalahan-kesalahan mereka, dan perbarui kelakuan hidup mereka untuk mereka makin serupa dengan Engkau, makin berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus. Malam hari ini berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Guys, setiap hari kita harus kuat bersama Yesus. Jangan kita jadi generasi yang kata zaman sekarang, kata zaman now, generasi strawberry yang mudah rapuh, mudah kurang kuat, tidak mudah menerima tekanan-tekanan. Disentuh sedikit strawberry langsung penyet, disentuh dikit apa-apa langsung tersinggung, langsung merasa kecewa. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah mari sama-sama malam hari ini, tema khotbah saya itu menjadi generasi tangguh di dunia yang rapuh. Menjadi generasi tangguh di dunia yang rapuh. Kita buka sama-sama 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya, puji Tuhan. Guys, Rasul Paulus menggunakan serangkaian paradoks dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa meskipun wadahnya atau fisik atau mentalnya ditekan, hidupnya tidak hancur. Ditindas tapi tidak terjepit. Secara bahasa Yunani itu adalah ia merasa sesak, tapi tidak sampai terperangkap tanpa jalan keluar. Pesan utama dalam firman Tuhan malam hari ini itu ketangguhan Kristiani adalah kemampuan untuk tetap berdiri. Bukan karena kita kuat, tapi karena ada kuasa ilahi yang menopang kita.
retakan pada bejana, bukan justru retakan pada bejana, kita justru menjadi jalan bagi cahaya Tuhan untuk terpancar keluar dengan lebih jelas. Anak muda zaman sekarang, Gen Z zaman sekarang sering dilabeli dengan apa? Dengan generasi stroberi, yaitu stroberi itu eksotik, mahal, kreatif. Tapi stroberi itu lembek. Karena tekanan sedikit langsung hancur. Ditegur dosen dikit, pindah jurusan. Ditegur orang tua sedikit, healing. Dimarahin orang tua sedikit, lapor polisi. Itu kenyataan di mana-mana terjadi seperti itu. Masalah pacaran, pacar meninggalkanmu, mau bunuh diri. Berhari-hari depresi, stres karena pacar memutuskan kau. Kerjaan susah, langsung resign, tersinggung dikit dengan atasan, langsung resign, meninggalkan pekerjaan yang lama. Itu yang terjadi. Dunia memang saat ini semakin keras dan rapuh. Tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi lembek. Tuhan memanggil kita untuk memiliki grit atau kegigihan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah guys, siapa di sini yang pernah mendengar? Pasti semua sudah tahu generasi strawberry. Istilah ini sering dipakai oleh orang tua, generasi tua untuk anak muda zaman now. Karena anak muda zaman now katanya mudah loyo, mudah rapuh, tidak kuat tekanan, lembek, masalah dikit healing, apa-apa dikit healing, apa-apa dikit mengeluh, apa-apa dikit protes. Mari malam hari ini teman-teman, menjadi rapuh itu manusiawi. Menjadi rapuh itu manusiawi. Tapi tetap rapuh itu pilihan. Selagi saya katakan, menjadi rapuh itu manusiawi. Setiap orang akan mengalami masa-masa goyah, rapuh, kecewa, sedih, tidak berpengharapan. Tapi rapuh itu bisa menjadi pilihan kalau kita tetap rapuh. Tetap rapuh itu pilihan. Jadi jangan kita tetap rapuh, tapi kita harus makin kuat, makin sungguh-sungguh bersandar pada Yesus. Tuhan tidak mendesain kita untuk hancur saat ditekan. Tuhan tidak mendesain kita untuk hancur pada saat ditekan. Lihat bola tenis, pada saat dilempar ke lantai dia akan memantul. Dia tidak pecah, tapi dia malah mantul lebih tinggi. Kita harus seperti itu. Kita makin dihajar, dihantam dengan pergumulan masalah-masalahmu, kau makin bangkit, kau makin memantul. Bukan engkau dilempar sedikit masalah, kau seperti stroberi lembek, langsung rapuh, langsung hancur. Hari ini, malam hari ini kita akan belajar rahasia mengenai mentalitas memantul bukan hancur. Mentalitas memantul bukan hancur. Poin utama dalam khotbah ini itu menjadi pribadi yang tangguh. Menjadi pribadi yang tangguh, bagaimana caranya bertahan dan bangkit di tengah tekanan hidup yang berat ini. Sekali lagi, bagaimana caranya bertahan dan bangkit di tengah tekanan hidup yang berat saat ini. Yang pertama, ketangguhan dimulai dari bangun lagi, bukan tidak pernah jatuh. Kita buka Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Banyak orang salah definisi soal kuat. Kita pikir itu orang kuat itu orang yang hidupnya mulus, teratur, tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan tidak pernah nangis. Itu bukan kuat, itu robot. Manusiawi kita merasa tertekan, sepi, sendiri, tidak ada yang menolong kita. Itu manusiawi. Alkitab, firman Tuhan mendefinisikan orang benar atau orang kuat di sini sebagai orang yang pernah jatuh. Orang kuat, lalu firman Tuhan ada orang yang pernah jatuh. Bahkan sampai 7 kali, berkali-kali dalam ayat ini. 7 kali orang benar jatuh. Tapi punya mentalitas untuk bangun kembali, bangkit kembali. Strawberry kalau jatuh itu penyet lagi, hancur. Bola basket atau sepak bola, bola kaki, itu akan mantul, bangkit kembali. Bola tenis juga akan bangkit kembali. Jangan takut gagal, jangan takut salah jurusan, jangan takut
akan masa depanmu. Jangan takut ditolak. Kegagalan adalah proses, bukan identitas kita. Kegagalan adalah proses, bukan identitas kita. Kita adalah anak Allah, murid Kristus. Kita adalah domba-domba, dan kita mengenal suara domba, suara gembala kita. Dan kita harus berjalan mengikuti suara gembala kita. Fokus pada Yesus, datang pada Yesus. Jangan fokus dengan dunia ini. Dunia ini bisa melemahkan engkau, bisa membuat engkau kecewa, tapi fokus berjalan bersama Yesus, engkau kuat. 7 kali engkau jatuh, engkau akan bangkit lagi. Poin yang kedua, kombinasi grace dan grit. Kombinasi grace dan grit. Jadi pribadi yang tangguh. Ayat 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi saya bacakan 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Psikologi modern mengajarkan grit atau ketekunan, kegigihan adalah kekuatan tekad manusia. Ayo kamu bisa, push yourself, kamu hebat, kamu bisa. Tapi Alkitab mengajarkan grace, anugerah, kekuatan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau cuma modal grit atau kekuatan kita sendiri, kita bakal burn out, kita bakal kecewa, kita mudah goyah, mudah rapuh, baterai kita terbatas. Tapi kalau kita dikuatkan oleh grace, ditenagai oleh grace, kita jadi tak terhentikan. Kita ada kuasa, ada kekuatan yang baru. Paulus ditindas tapi tidak terjepit, bukan karena dia hebat menahan beban itu, tapi karena ada grace yang menopang dia dari dalam. Ada kekuatan supranatural, ada kekuatan dari Yesus Kristus yang menaungi dia, menopang kita. Apapun pergumulanmu, kau harus bersandar pada Yesus. Datang pada Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Datang pada Yesus. Jangan kau datang pada dunia ini. Jangan kau datang pada teman-temanmu, pada keluargamu, pada relasimu, pada koneksimu. Jangan kau datang pada depositomu atau uangmu atau hartamu. Datang pada Yesus. Saat kita tidak merasa kuat lagi, saat kita lemah, jangan coba memotivasi diri kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan dan bilang pada Tuhan, Tuhan, bateraiku habis, aku butuh grace-mu, aku butuh kekuatan daripadamu. Generasi tangguh adalah generasi yang tahu kapan harus berserah untuk di-charge ulang oleh Tuhan. Generasi tangguh ingat, kapan kita tahu waktu kita untuk berserah, untuk di-charge oleh Tuhan. Jangan kita datang pada Tuhan hanya pada saat-saat terdesak, terpojok, terjepit, baru kita datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, apapun kondisi pergumulanmu, engkau sukacita, engkau bahagia, engkau mengalami kelemahan, datang pada Yesus. Dia akan terus berikan kekuatan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang ketiga yang terakhir, tekanan bukan untuk menghancurkan, tapi mengeluarkan minyak. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Guys, buah zaitun di sini kalau dibiarkan utuh rasanya pahit dan keras. Tapi kalau zaitun dimasukkan ke mesin penggiling, mesin press, ditekan habis-habisan sampai hancur dagingnya, barulah akan keluar minyak zaitun yang mahal dan berkhasiat. Tuhan sering mengizinkan kita untuk masuk di mesin penggiling, untuk ditekan, dipres. Masalah keluarga, masalah pendidikanmu, masalah keuanganmu, masalah pekerjaanmu, semua masalah datang bertubi-tubi. Bukan karena Tuhan sadis, bukan karena Tuhan sadit. Masalah datang bukan karena Tuhan sadis.
Bukan karena Tuhan mau bikin kita hancur. Tapi karena Tuhan tahu ada minyak urapan, potensi karaktermu dalam dirimu yang hanya bisa keluar lewat tekanan. Jadi sekali lagi, Tuhan sering mengizinkan kita masuk dalam mesin penggiling, dalam masalah-masalahmu, apapun itu masalah pergumulan hidupmu, bukan karena Tuhan sadis, bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kita, tapi karena Tuhan tahu ada minyak urapan atau potensi yang ada dalam dirimu yang hanya bisa keluar lewat apa? Lewat tekanan, lewat masalah-masalah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, generasi stroberi hancur karena tekanan. Guys, jangan sampai hancur karena engkau lembek, engkau gampang tersinggung, engkau gampang kecewa, engkau gampang disakiti, engkau mudah menyerah. Tapi generasi tangguh, jadilah generasi tangguh, menjadi murni karena tekanan. Makin engkau ditekan, makin engkau memantul, makin engkau bangkit. Jatuh berkali-kali, kau harus bangkit juga berkali-kali. Jangan engkau menganggap Tuhan sadis, Tuhan jahat. Di balik tekanan-tekanan itu yang Tuhan berikan untuk melatih imanmu, kau makin berharap pada Tuhan. Makin percaya bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus, engkau tidak bisa apa-apa. Saat masalah datang, guys, saat masalahmu datang, ubah doamu. Saat masalah datang, ubah doamu. Jangan cuma Tuhan angkat masalah ini. Ubah doamu. Jangan cuma Tuhan angkat masalahku. Tapi berdoa juga, Tuhan, karakter apa yang engkau inginkan aku berubah dengan masalah-masalah yang aku hadapi saat ini? Apa yang engkau akan keluarkan dari hidupku? Apakah itu iri hati, kesombongan, kecemasan, apa? Ubah doa kita. Jangan hanya Tuhan angkat masalahku, angkat semua, Tuhan pulihkan saya, tapi ubahlah apa yang Tuhan mau dengan masalah-masalah yang aku hadapi saat ini. Apa yang Tuhan mau aku berubah? Apa yang Tuhan mau keluarkan dari hidupku? Hal-hal yang tidak engkau berkenan. Guys, dunia boleh melabelimu generasi stroberi, generasi cemas, generasi mudah rapuh. Tapi firman Tuhan malam hari ini menjelaskan kita bahwa engkau adalah pemenang, more than conquerors. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh hidupmu. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh kehidupanmu bahwa engkau gagal total. Jangan biarkan satu putus cintamu membuat engkau merasa dunia berakhir. Haleluya. Kamu adalah bejana tanah liat. Kamu adalah bejana tanah liat yang berisi harta karun ilahi, kasih karunia dari Tuhan. Ingatlah. Yang terakhir, ingatlah. Guys, ingatlah. Kekuatan sejati bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Tapi kamu tahu selalu punya alasan untuk bangun lagi karena Tuhan belum selesai denganmu. Amin. Sekali lagi ingat, kekuatan sejati bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Tapi kamu selalu punya alasan untuk bangun lagi karena Tuhan belum selesai denganmu. Ayo bangkit. Malam hari ini bangkit. Lap air matamu. Semangat lagi. Perjalananmu masih panjang, guys. Engkau masih muda. Siapapun engkau yang menyaksikan malam ini, engkau lapus air matamu. Perjalananmu masih panjang. Tuhan akan beserta engkau. Dia Allah Immanuel. Tuhan pasti akan menyertai engkau sampai di garis akhir. Dia yang memulai, dia akan mengakhiri. Jangan engkau merasa engkau yang memulai, engkau juga yang akhiri. Engkau harus berjalan bersama Tuhan. Serahkan segala pergumulan hidupmu pada Tuhan, bahwa engkau akan berhasil. Malam hari ini, ubah mindset kita. Jangan kita jadi generasi yang lembek, mudah rapuh, mudah kecewa. Kita harus menjadi generasi yang tangguh, yang mudah bangkit kembali. Jangan mudah kecewa, tapi mudah untuk bangkit kembali. Seperti bola basket, bola tenis yang memantul setelah jatuh. Bukan stroberi yang disentuh, rapuh, hancur. Tapi jadilah bola basket, bola tenis yang makin ditekan, makin memantul. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila firman ini menguatkan kita, membuat kita makin sungguh-sungguh berubah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, bukan pribadi-pribadi yang rapuh, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah disakiti. Tapi mari pribadi yang tangguh, yang makin ditekan, makin kita bangkit lagi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Kau telah menegur kami, Kau telah nyatakan kesalahan kami. Kami adalah generasi-generasi yang selama ini mudah kecewa, mudah lemah, mudah rapuh. Malam hari ini kami akan bangkit kembali. Ampuni kami jika kami sering merasa lemah selama ini. Kami mudah menyerah selama ini. Kami jadi generasi yang stroberi, generasi yang rapuh. Tapi malam hari ini kami minta kekuatan baru daripadamu Tuhan Yesus. Berikan kami kegigihan yang bersumber dari grace, dari anugerah-Mu. Kami percaya bahwa tekanan hidup ini tidak akan menghancurkan kami, tapi justru akan mengeluarkan potensi terbaik kami dalam hidup kami. Bentuk kami menjadi generasi yang tangguh, yang tahan uji, dan yang mempermuliakan nama-Mu di tengah dunia yang rapuh ini. Malam hari ini hamba berdoa, siapapun jemaat online, keluargamu, orang tuamu, engkau sendiri yang mengalami sakit penyakit, saat ini Tuhan Yesus telah melihat dan telah berbelas kasihan untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Apapun nama penyakitmu itu, malam hari ini Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, sembuh segala macam penyakitmu, sembuh. Karena Dia adalah nama di atas segala nama, dokter atas segala dokter, raja atas segala raja yang sanggup menyembuhkan penyakitmu malam hari ini. Sembuh. Hamba berdoa bagi yang terikat malam hari ini, masalah-masalahmu, pergumulanmu dilepaskan, dibebaskan. Yang terbelenggu dibebaskan juga. Yang menderita, keluargamu dipulihkan. Usahamu diberkati, pendidikanmu diberkati, masa depanmu dibuat gemilang oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau makin kuat, bukan engkau makin rapuh, mudah rapuh, tapi engkau makin kuat malam hari ini. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dalam kehidupanmu. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada edisi selanjutnya, Connected in Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin saudara diberkati dengan firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama tutup Connected in Jesus hari ini. Mari kita doakan supaya pujian dan nyanyian dan juga firman yang kita dengar jadi sebuah rema dan pengalaman yang hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Connected in Jesus di waktu lainnya.